ya diangkat. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari makan manisan. Cakep. Makan manisan di Kota Padang. Cakep. Cakep. Selamat datang saya ucapkan. Cakep. Pada seluruh tamu undangan yang sudah datang. Masya Allah. Sama-sama. Satu lagi. Ya masih ada dua lagi. Cakep. Nelayan menangkap ikan tongkol. Cakep. Awas salah sebut. Salah sebut awas. Dua ke pasar raya. Cakep. Di sini sebagai MC izinkan untuk Iya, membawakan acara. Udah diizinkan insya Allah. Satu lagi. Ibadah haji di Kota Mekah. Dengan hikmat dengarkan petua. Sebelum saya memandu acara bedah, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini nan sejuk dan cerah kita dapat kembali bertatap muka, berkumpul untuk menuntut ilmu di dalam majelis bedah buku kuliah Islam Al-Ma'wa serta launching penerimaan mahasiswa baru angkatan ke-9 yang insya Allah kita hari ini akan awali dengan kegiatan acara bedah buku. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini, acara ini bisa berjalan dengan lancar dan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan bisa istiqomah di atas syariat dan sunnah beliau sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang kami hormati Ketua Kalam Bapak Dr. Muflihin Al-Mufti MPD, alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Kemudian kepada pemateri kita, pembedah buku beliau yang berjudul Dokter Siswa. Bukan dokter cinta ya, dokter siswa. Iya. Yaitu Bapak Dr. Sakti Sahputra, Eskom, Mkom. Beliau putra yang berkompeten berkualitas luar biasa insyaallah. Ini insyaallah akan memberikan kepada kita tips-tips untuk menjadi dokter di lembaga-lembaga kita. Selanjutnya saya selaku MC akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama
pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Kalam, Bapak Ustadz Dr. Muflihin Al-Mufti MPD. Kemudian kita lanjutkan dengan acara inti, yaitu materi bedah buku yang akan membedah buku dokter siswa. Kemudian dilanjutkan dengan acara tanya jawab dan dilanjutkan dengan closing statement, dan di penghujung acara kita ditutup dengan doa kafaratul majlis. Demikian susunan acara yang akan kita laksanakan pada kegiatan pagi hari ini. Langsung saja untuk memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, acara kita bisa berjalan dengan lancar dan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu kita lanjutkan dengan tilawah Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Daud Zulkarnain, dan beliau adalah mahasiswa S1 jurusan PAI angkatan ke-8. Kepada Ustadz Daud Zulkarnain dipersilakan. Tafadhal maskura. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Daud Zulkarnain yang telah membacakan Al-Quran yang kurang lebihnya memberikan
gambaran memberikan perintah kepada kita untuk beristiqomah di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan kita beristiqomah diberikan kabar gembira dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bagi yang membacanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang mendengarkannya pula mendapatkan rahmat dan hidayah ke dalam hati-hati kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Kuliah Islam Al-Ma'wa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Mufliin Al-Mufti MPD. Kepada Ustadz Mufliin MPD kami persilakan. Tafadhol maskuran. Baik. Ustaz Ahmad nyambung ya? Insyaallah Dengar nyambung. suara? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa iyyakum ajmain, wabil khusus yang salam takdim kami sampaikan kepada narasumber hari ini, Bapak Dr. Saktiasa Putra, Eskom, MIkom, para pengurus kalam, para mahasiswa, mahasiswi Kuliah Islam Al-Ma'wa, baik yang bergabung secara internal maupun eksternal, yang pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bersama-sama untuk mengikuti kegiatan bedah buku yang menjadi program unggulan dan juga menjadi resensi buku yang akan kita bedah hari ini bersama narasumber. Para peserta bedah buku yang Allah cintai dan rahmati, kami tentu secara kelembagaan sangat bersyukur sekali bahwa dunia pendidikan ini akan senantiasa akan berubah dan terus berkesinambungan. Salah satunya lembaga yang memang didirikan oleh para pendiri ini adalah Yayasan Al-Ma'wa Indonesia yang membawahi dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Dengan keterbatasan yang ada, tentu tidak menciutkan di lembaga pendidikan Islam Al-Ma'wa untuk terus memberikan layanan yang terbaik, baik secara tatap muka dan juga daring atau online, yang memang khususnya di Kuliah Islam Al-Ma'wa ini menjadi satuan lembaga pendidikan tingkat perguruan tinggi. Dan mohon doanya Pak Doktor, insya Allah 2 tahun ke depan kita sudah mempunyai izin operasional dan sedang diproses dari sekolah tinggi yang kita akan rintis bersama. Kemudian perlu diketahui para mahasiswa-mahasiswi bahwa para alumni yang memang sudah berkecimpung di dunia pendidikan ini, alhamdulillah ada yang sedang kuliah maupun sudah menjadi alumnus Kuliah Islam Al-Ma'wa, itu sudah mendirikan beberapa lembaga pendidikan. Tentu harapan besarnya di dalam mengamalkan hadis Nabi khairun nas anfa'um linnas, kalau kata Kiai Zarkasi, kalau kata Kiai Haji Marus Amin pendiri Darul Najah dan Gontor itu, bahwa sebaik-baiknya alumni yang memang alumni pesantren itu memberikan manfaat untuk masyarakat, salah satunya adalah membuka lembaga pendidikan. Tentu harapannya ketika itu dihujamkan dalam sebuah lembaga pendidikan, para pendiri Kuliah Islam Al-Ma'wa dan juga yayasan harap betul para mahasiswa, mahasiswi juga dapat mengamalkannya. Salah satunya adalah bisa membuka lembaga pendidikan dimanapun dan kapanpun. Dan wabil khusus hari ini yang menjadi rutinitas adalah yang kita akan bahas bersama narasumber adalah tentang dokter siswa.
Para mahasiswa-mahasiswi yang Allah cintai dan rahmati, mutu lembaga pendidikan akan bagus ketika berbicara di proses atau outputnya itu bagus. Nah, objektivitas atau objek yang memang menjadi proses itu di dalam pembelajaran adalah siswa. Maka penanganannya tidak mudah juga. Karena memang siswa atau siswi atau santri itu akan berubah hitungan detik, hitungan hari, hitungan bulan. Terkadang anak-anak yang di luar dugaan berubah sifatnya. Terkadang anak-anak yang memang sifatnya seperti hiperaktif dan mungkin ada yang hiperaktif dan lain sebagainya. Itu juga memang membutuhkan pendekatan dan juga penanganan tersendiri. Dan alhamdulillah karena memang teman-teman ini prodinya hampir 99% itu difokuskan di keguruan, maka penanganan objek yang kita akan bahas adalah salah satunya adalah tentang siswa. Nah, tentu dengan ikhtiar kita mengundang narasumber yang Masya Allah dengan bukunya yang alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Kita dapat semuanya belajar, baik dosen yang lain, kemudian juga para mahasiswa, bagaimana menangani objek yang memang senantiasa cepat berubah tersebut adalah salah satunya adalah siswa. Tentu di sini kita insya Allah akan belajar bagaimana pendekatannya, bagaimana penanganannya secara internal maupun eksternal, secara batin maupun lahir. Dan kita akan belajar bersama-sama. Selanjutnya Bapak Ibu, para mahasiswa-mahasiswi yang Allah cintai dan rahmati, kami tentu di dalam kegiatan ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Panitia, ya, para pengurus KAM, yang alhamdulillah pada pagi hari ini sudah mempersiapkan semaksimal mungkin. Dengan kerendahan hati juga, mohon maaf Pak Doktor, Pak Pengurus KAM, belum bisa membersamai hari ini. Qadarullah memang yayasan sepekan ini, alhamdulillah tamu itu hampir 20 orang. Ada yang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, kemarin 10 orang, untuk memberikan izin operasional dan juga studi kelayakan SD kita Al-Ma'wa. Kemudian juga kemarin ada tamu dari Darun Najah Pusat untuk pembekalan dan juga amaliyah tadris. Kemudian juga beberapa tamu yang lain, alhamdulillah wabil khusus hari ini mudah-mudahan menambah keberkahan, yaitu ada Pak Dr. Saktia Putra. Terima kasih dokter sudah berkunjung ke pesantren kami, sudah berkunjung ke kampus kami, sudah berkunjung ke yayasan kami. Mudah-mudahan dengan kunjungan antum menambah keberkahan dan juga bersama para mahasiswa-mahasiswi belajar pada hari ini juga menambah berkahannya. Perlu diketahui karena memang lembaga pendidikan itu harus mengembangkan baik dari sarana, prasarana juga fasilitas dan kelembagaan. Di yayasan sendiri, insya Allah hari ini kami sedang studi kelayakan untuk proses cabang Al-Ma'wa 2 di Cianjur seluas 2 hektar. Dan itu akan menjadi cabang Al-Ma'wa 2 dan tentu akan terus sinergi dengan beberapa daerah, siapapun, kapanpun untuk kita di lembaga pendidikan insya Allah. Saya kira cukup Ustadz Ahmad. Terima kasih, salam takdim kami untuk Pak Dokter. Dan para mahasiswa-mahasiswi kita simak baik-baik, kita sama-sama belajar, insya Allah Abi dan kawan-kawan semuanya kita sama-sama belajar dengan beliau. Aku lu qauli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ustadz Yun Al-Mufti MPD yang telah selaku Ketua Kuliah Islam Al-Ma'wa yang telah menyampaikan sambutannya kepada kita sebagai prolog pembuka dari acara kita hari ini, yaitu dalam membedah buku Dokter Siswa. Namun sebelum kita memasuki acara inti, kami mengingatkan kembali insya Allah dengan dilaksanakannya acara agenda bedah buku ini, kami menginformasikan bahwa
launching penerimaan mahasiswa baru angkatan 9 Amal Ma'wa dibuka. Untuk itu kami mohon teman-teman mahasiswa sekalian bisa membantu untuk memviralkan PMB Kuliah Islam Al-Ma'wa di setiap sosial media yang Bapak Ibu satu saja sekalian miliki. Mudah-mudahan menjadi suatu jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin sudah tidak sabar lagi Bapak Ibu satu saja sekalian, mahasiswa mahasiswi Kuliah Islam Al-Ma'wa angkatan 1 sampai angkatan 8 untuk menyimak langsung isi dari buku akan kita bedah pada pagi hari ini. Mari kita sambut narasumbernya, yaitu Bapak Ustadz Dr. Sakti Saputra, M.Skom, M.Ikom. Kepada Bapak Dr. Sakti Saputra, kepadanya kami persilakan. Allahu Akbar. Baik, Tafadhal Mas terima Gun, Ustaz. kasih Ustadz Ahmad Nurullah dan semoga selalu. Baik, kita mulai ya. Pantun boleh ya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke Sumur Batu. Cakep, Masya Allah. Jangan lupa beli sepatu. Kita harus bangkit saat terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Boleh mungkin yang teman-teman mahasiswa open kamera ya. Namanya kita nih acara tatap muka online. Jadi kita bermuajahah saling bertatap muka sehingga kita bisa saling mengenal ya. Yang bisa open kamera boleh open kamera ya. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua, yang telah memberikan kasih sayang kepada kita semua, yang telah memberikan nikmat yang tidak mungkin dapat bisa kita balas dan tidak mungkin dapat bisa kita hitung. Semoga kita termasuk hamba-Nya yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, contoh suri teladan panutan idola kita semua, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat, kerabat, dan keluarganya yang dengan istiqomah, yang dengan konsisten, menularkan nilai-nilai keteladanan yang luar biasa kepada kita semua, yang sudah selesai kita contoh, tiru, anuti, teladani, idolakan. Semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa menghidupkan sunahnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan pertolongan atau syafaat di hari akhir nanti. Amin. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bapak, Ibu, Ustadz, Ustazah ya dari Kalam ini yang telah mengundang ya untuk acara ini. Tadinya sudah mau jalan saya Ustadz, udah siap-siap tubuh ke Cilengsi ya, daerah Cilengsi nih ya. Udah lihat Google Map lewat mana, ternyata kita secaring hari ini ya, berangkat dari rumah. Mudah-mudahan nanti kita bisa secara luring ya, atau secara offline ya, tatap muka baik sama ustadz, ustazah, guru-guru di sini maupun juga kepada teman-teman mahasiswa. Amin ya rabbal alamin. Izin memperkenalkan diri, Ustadz, teman-teman mahasiswa yang kami cintai, hormati, dan banggakan. Nama saya di negara Indonesia ini ada dua,
Dan ini contoh yang tidak patut ditiru ya, teman-teman, Bapak Ibu. Kalau di KTP, nama saya Sakti Syahputra Wismurti. Tapi kalau di ijazah adalah Sakti Syahputra. Kenapa bisa begitu? Ketika ijazah SD keluar, ya, saya tidak mencermati, melihat dengan detail, orang tua juga, pihak sekolah juga, namanya Sakti Syahputra aja, Wismurtinya hilang. Akhirnya terus berkelanjutan. Ijazah SMP, lihat ijazah SD, ijazah SMA, lihat ijazah SMP, ijazah S1, lihat ijazah SMA, ijazah S2, lihat ijazah S1. Terakhir ya tentu ijazah S3 itu ngelihat dari ijazah S2. Sehingga saya ketika ngurus NIDN itu nomor induk dosen nasional, surat di kelurahan bahwa nama Sakti Syahputra di Wismurti, KK dan akta lahir, dan nama Sakti Syahputra di ijazah adalah orang yang sama. Nggak ada niatan saya mau jadi seorang penulis buku, trainer, motivator, ya, dosen, segala macam, itu enggak. Cita saya saat itu cuman pengen jadi wartawan atau reporter atau jurnalis. Karena sejak kecil suka baca berita olahraga, suka baca sport news, suka beli tabloid bola, GO, Liga Calcio, Topor, suka update sepak bola. Nih mahasiswa ada yang suka nonton sepak bola ya, mungkin ya, baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia. Makanya kuliahnya komunikasi, ngambil konsentrasi jurnalistik di Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tapi di semester 7 dan 8, saya diajak sama teman-teman saya, notabene adalah adik kelas saya dulu di SMA Negeri 31 Jakarta, untuk gabung di sebuah bimbingan belajar, namanya Solusi SD dan SMP. Jadi seorang sales atau marketer. Tugasnya apa? Mempromosikan, awal jadi tutor dulu, kemudian jadi sales atau marketer. Datang ke sekolah, mempromosikan bimbel solusi, mencari siswa baru. Ya. Kalau kita datang ke sekolah, kita cuma ketok pintu, tok, 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 permisi Pak, Bu, kami dari bimbingan belajar solusi mau presentasi bimbel solusi. 99% akan ditolak sama sekolah karena itu keuntungan buat bimbingan belajar. Maka kita harus bawa isu atau strategi. Isunya itu adalah, permisi Pak, Bu, kami dari bimbingan belajar solusi mau mengadakan kompetisi cerdas, cermat, cepat, Bimbel Solusi mau mengadakan beasiswa yatim mandiri rescue tempat kita. Permisi Pak, Bu, kami dari bimbingan belajar solusi mau mengadakan training motivasi gratis di tempat Bapak atau Ibu. Nah, biasanya nomor 3 tuh senang karena kalau guna motivator katanya biasanya mahal. Nah, akhirnya saya ngisi motivasi, pagi, siangnya, sorenya banyak yang daftar di Bimbel Solusi. Kemudian ngisi motivasi, muhasabah, pas mau pulang nggak tega sekolah, nonton kosong dikasih nasi box, snack box, amplop sama uang. Saya belajar ternyata ada strategi promosi tidak mengeluarkan uang, tapi malah dapat uang, ya. Dari sales, marketer, tutor freelance, marketing manager, marketing director, sampai jadi penasehat atau komisaris di Bintang Solusi Mandiri. Karena saya basicnya marketing, and marketing needs communication, and apapun profesi kita, kemampuan komunikasi itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan karir, melejitkan bisnis, sama meningkatkan kekayaan kita. Setuju? Akhirnya saya belajar ternyata ada motivator-motivator top di Indonesia, lalu dari Ari Ginanjar, kemudian Jamil Azaini, kemudian juga penceramah, pendakwah sama Abu Soma, Ustaz Hidayat, ya, Miss Mediriana, Tulus Sumaringin, siapapun akhirnya saya belajar dan akhirnya saya menjadi seorang trainer dan motivator yang fokus di dunia pendidikan 80%, lalu 20% di bidang yang lainnya. Lalu saya membuat program namanya STMI, Susu Telur Madu Indomie, bukan ya, tapi Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia. Kenapa saya buat program ini? Karena saya prihatin di luar sana banyak training yang biayanya mahal. Udah mahal, jangankan soft copy, hard copy-nya aja nggak dapet. Ya, padahal saya kalau kita ngisi training ya, itu saya suka memberikan secara gratis atau bahasa religiusnya lillahi ta'ala. Kalaupun ada uang tahun, halako rihla nggak seberapa dibanding mahalnya ilmu ayat. Yang namanya ngaji ya, padahal semua pendidikan adalah sebuah pengajian yang
dasarnya ngaji. Ini kita sebenarnya sedang mengaji di sini, mengaji ayat-ayat Allah di dalam sekitarnya. Yang namanya ngaji itu senang, kayak guru ngaji saya sebelum yang sekarang itu punya 100 binaannya, saya satu tersebut supaya mendekatkan diri kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Gratis. Bahasa religiusnya lillahi taala. Kalau ada uang kas dan tahun halako nggak seberapa dibanding mahalnya ilmu akhirat. Yang namanya ngaji kita diajarkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208 bahwa kita harus masuk Islam itu secara menyeluruh. Nggak boleh spotek-spotek, nggak boleh setengah-setengah. Artinya harus lengkap. Itulah inspirasi motivasi Sakti membuat program ini. Kalau bisa gratis ya gratis, kalau tidak seterjangkau mungkin. Katanya udah ada totalnya tadi. Ya. Udah ada totalnya. Nah, boleh di-mute ya. Makanannya. Nah, kemudian kita juga ada salah satu hadis Rasulullah SAW. Nah, hadis riwayat Ahmad Tabrani dihasankan oleh Syekh Al-Albani bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Setuju ya, teman-teman ya? Alhamdulillah, saya sudah menjalankan STM ini 11 tahun di 60 kabupaten dan kota, 23 provinsi se-Indonesia, alumninya belum banyak, baru 10.300 se-Asia. Indonesia, Malaysia, Darussalam, dan Hong Kong, Taiwan, Taipei, China. Jadi Sakti merasakan betul efek samping seorang pembicara seperti Mario Teguh, Jamil Azaini, Ari Ginanjar, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hidayat, Ustadz Muhammad Dede, siapapun orang yang berprofesi berbicara di depan umum seperti ini, termasuk di online seperti ini, yaitu bisa keliling Indonesia gratis. Mau? Jalan-jalan gratis, ke tempat wisata gratis, makan-makan gratis. Dari Aceh sampai Kendari, dari Banda Aceh sampai Mamuju, dari Padang sampai Bontang, dari Pekanbaru sampai Lombok, dari Lampung sampai Sidoarjo, Surabaya, Pontianak, Manado, dan kabupaten kota lainnya. Kalau saya bisa, saya juga yakin teman-teman pasti bisa. Pembicara internasional, pelatih trainer dan motivator di 60 kabupaten dan kota, kepala sekolah trainer dan motivator di Indonesia, dengan 10.300 alumni STMI se-Asia, motivator di 23 provinsi se-Indonesia, coach public speaking di 4 negara, Indonesia, Malaysia, Darussalam, dan Hong Kong, Taiwan, Taipei, China, top 20 Mary Riana's trainer. Jadi ketika Mary Riana buka lowongan kerja internal trainer 7 tahun yang lalu, saya melamar, 150 orang melamar, seleksi 100 lolos, seleksi 20 lolos, 20 seleksi 3 nggak lolos, dan kita langsung dapat hadiah hiburan, dalam tanda kutip, kamu adalah top 20 Mary Riana's trainer. Orangnya baik, humble, sempat follow Twitter saya. Penulis 20 buku, public speaking, puisi, motivasi, inspirasi, dan pembelajaran efektif. Nah, saya ingin mengajak teman-teman semua di sini untuk semangat menulis buku. Pas banget nih acaranya acara bedah buku. Maka wajar banget saya mengajak teman-teman semangat menulis buku. Kenapa? Kalau kita mau mengetahui isi dunia, maka kita harus membaca buku. Dulu masih ingat dulu kita sekolah ya, SD, SMP, SMA, di lorong menuju kelas kita, atau dekat jendela kelas kita, tulisan apa? Buku adalah jendela dunia. Benar banget itu. Tapi kalau kita mau dunia memperhatikan kita, dunia tahu, peduli, bahkan perhatian sama kita, bahkan bisa memberikan kasih sayang kepada kita, maka kita harus menulis buku. Nih buku yang hari ini kita bahas ya, Dokter Siswa. Buku sangat penting sekali ke depannya. Buku akan jadi warisan peradaban kita sebelum kita meninggal nanti. Dan buku sangat mungkin, kita boleh mati, kita boleh meninggal, kita boleh gugur, kita boleh wafat, kita boleh dicukupkan usia kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi amalan kita nggak boleh berhenti. Dan itu ada pada buku. Buku akan jadi warisan peradaban kita di muka bumi ini sebelum kita meninggal. Dakwah bil qalam, dakwah dengan media. Dan buku sangat mungkin mengubah ekonomi kita menjadi sangat lebih baik, seperti J.K. Rowling, penulis buku Harry Potter. Tahu teman-teman Harry Potter? Iya. Berseri-seri, berchapter-chapter, mega bestseller buku Harry Potter. Dibuat film layar lebar, berseri-seri, berchapter-chapter, mega bestseller film Harry Potter. Dunia saat ini mengenal J.K. Rowling jadi salah satu orang terkaya di dunia. Dari mana? Dari menulis buku. Buku akan menjadi amalan yang sangat berarti seperti ulama Islam terkenal Imam An-Nawawi. Saya yakin Bapak Ibu teman-teman tahu ya.
Salah satu beliau ulama terkenal dan banyak menulis buku. Salah satu kitab yang dibanding kitab-kitab beliau, karya beliau yang lain, termasuk yang kecil sedikit, walaupun nggak bisa dibilang kecil dan sedikit, namanya adalah Riyadus Sholihin. Tahu ya, kitab Riyadus Sholihin. Saya yakin dan percaya di semua masjid dan musola itu ada kitab Riyadus Sholihin. Betapa terangnya cahaya kubur dari ulama Islam terkenal Imam An-Nawawi. Nah, ini bisa jadi inspirasi kita untuk menulis buku untuk jadi bekal kita di akhirat nanti. Buku adalah media visual paling powerful saat ini di muka bumi ini. Lalu apa media audio visual paling powerful saat ini di muka bumi ini? Menurut data Hotsuite We Are Social Januari 2023 atau 12 bulan yang lalu atau setahun yang lalu, media audio visual yang paling powerful di muka bumi ini, apa teman? Bisa dijawab? Jawabannya apa? Bisa ketik di Zoom group chat atau buka mic-nya. Apa sih media audio visual paling powerful di muka bumi ini? Ayo, apa? Ada 160 partisipannya. Bisa dijawab, buka mic-nya, atau ketik di Zoom group chat. Apa jawaban dari media audio visual paling powerful di muka bumi ini? YouTube. Iya, betul ya, luar biasa. Imas Ajah namanya ya, pakai Ajah ya. Oke. Adalah YouTube, betul. Maka saya mengajak teman semua untuk membuat akun YouTube, bikin konten yang positif di YouTube. Saya nggak nato, no action talk only, omdo omong doang. Saya juga punya channel YouTube. Channel YouTube saya Sakti Nabil. Di channel YouTube Sakti Nabil, segala ilmu pengembangan diri, motivasi, public speaking, personality development mastery, ya, pantun, the best of me, master of ceremony, world class design slide presentation, neurolinguistic programming, hipnosis, hipnoterapi, motivation, dongeng, ya, journalism, broadcasting, sampai ilmu mengurus sampah, infak, bang sampah, semua tenaga. Di YouTube Sakti Nabil yang sudah lebih dari 3.400 subscribernya, asli nggak beli-beli ya subscribernya, dan juga udah lebih dari 200 video. Boleh teman-teman ya nanti buka YouTube-nya lalu di-subscribe ya channel YouTube Sakti Nabil. Kalau kata ahli itu gitu, watch, like, share, comment, and subscribe ya. Namanya Sakti Nabil. Itu banyak sekali video yang sangat bermanfaat buat teman-teman dan saya rajin bikin konten di YouTube. Kemudian dan ketua program studi ya, saya dapat amanah dari ketua program studi di manajemen komunikasi di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami sampai Mei 2025 paling lama. Mohon doanya semoga amanah. Kemudian S1, S2, S3 komunikasi ya, S1, S2 di kampus yang sama di Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. S1-nya ngambil konsentrasi jurnalistik, S2-nya ngambil konsentrasi hubungan masyarakat Humas, S3-nya kemarin komunikasi ya di Universitas Tahir Jakarta. Certified Practitioner and NF-NLP for the USA. Apa sih NF-NLP? Lembaga tertua di International Neuro-Linguistic Programming. Neuro itu otak, linguistik itu bahasa, programming itu adalah sequence sistematika. Apa arti NLP? Ilmu komunikasi yang efektif. Sederhananya seperti itu. Ya. Kemudian, alhamdulillah saya sudah merasakan apa yang mungkin teman-teman ingin rasakan. Apa itu? Bisa menulis buku, bisa menerbitkan buku, bukan 1, bukan 2, tapi 3 buku, launching serentak dengan modal Rp0 alias gratis. Alias apa? Gratis. Kok enggak? Ya bisa. Orang saya jadi penulis kedua, semua itu penulis pertama, saya cuma menulis, itu promosi, baru testimoni figur. Saya ini kita bahas hari ini. Ya, kalau saya bisa, saya juga yakin teman-teman pasti bisa. Saya tinggal di Rawamangun, Jakarta Timur. Teman-teman pernah ke Rawamangun, Jakarta Timur? Tinggal di Rawamangun, Jakarta Timur. Saya Mindawa, Jawa Sunda, anak 1 istri 1. Usia saya berapa ya kira-kira? Yuk kita main tebak-tebakan teman-teman. Usia saya berapa? Hayo, bisa ketik di Zoom group chat atau buka-nya langsung. Silahkan. Berapa usia saya kira-kira?
35. 35 salah. 45. Berapa? 45. 40. 38. Salah. 43. Salah. 45. 45. Salah. 30 tahun. 30 tahun. Salah. 55. Oh, ini jurusannya 37. 47. 40. 55. 50, Ustaz. 40, 42, 45, 40, 43, 38. 51. Salah semuanya. 38 36. lagi. 33. 36, 33, 47, 48. Yang betul dapat buku ya, Coach. 49, 29, Najwa, 40, 42. 26, 27, 50, ya. 42. 55, 39, 51. Oke, ini jurusannya apa aja? Ada PAUD ya, tadi saya lihat S1 PAUD, S2 PAI, ada S1 PAI ya. Oke, 45, 29, 31, 56, Savana, 32, 40. Oke, 29, 28, Amalia. Oke, Gino, Rahil. Oke. Oke, cukup ya. Main tebak-tebakannya cukup. Dari semua yang jawab, ada satu tadi yang ketik yang benar ya. 25, baik banget ya, Sugit ya. Oke. Saya lahir tanggal 9 bulan Mei tahun 1000 berapa, hayo? Berarti paling muda 25, paling tua 56 ya. 987, betul. Jadi seperti kebetulan saya Raffi Ahmad Nagita Slavina ya. Hanya nasib yang membedakan kita. Oke, ya betul. Jadi 37 nanti bulan Mei ya. Sekarang masih 36. Hah? Enggak. Enggak. Ya, mudah-mudahan teman-teman juga bisa lanjut sampai S3 seperti saya, selesai di usia 36 atau bahkan lebih muda dari saya ya, 36 tahun. Lanjut ke S3. Lanjut, bisa. International University aja. Bisa insya Allah ya. Oke. SIS. Jadi prodinya apa aja nih? Ada PAUD, PAI, SBA itu apa? Seni Bahasa Arab ya, bukan? Sastra bahasa Arab. Oh, sastra. Iya ya, kok saya sampai lupa ya. Sastra dan Bahasa Arab. Ya, jadi S1-nya ada PAI sama sastra dan bahasa Arab, S2-nya ada PAI gitu ya. Pendidikan Agama Islam ya. Apalagi program studinya itu aja. S1 ada 4 prodi. Manajemen PAI, Pendidikan MPI, Islam. SBA, Ada sama PAUD. Oke, manajemen Ada pendidikan. 5 ekonomi syariah juga. Oh, ada. Ekonomi syariah. Oke, ini di kampusnya di Cilengsi semua ya, berarti ya. Oke, baik, senang banget ya bisa hadir sama teman-teman hari ini. Oke, saya akan slideshow kemudian share screen ya. Hari ini kita akan belajar buku Dokter Siswa. Nih penampakannya, penampakannya Dokter Siswa. Ini buku saya sama Mas Nugroho. Mas Nugroho ini teman alumni saya, alumni pelatihan saya, di tim trainer saya, tinggal di Jombang, Jawa Timur. Ya, ini buku Dokter Siswa ya. Kalau ada yang mau pesan buku ini bisa menghubungi saya ya. Oke, oh iya. Oh ya, teman-teman juga bisa berkunjung di ini saya, Dunia Maya, hidup kita sastra Arab. MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Oke, mantap ini ya.
Ini saya ketik di ini ya, di chat ya. Teman-teman bisa berkunjung yang pertama di website saya www.saktisyahputra.com. Kemudian main Facebook gak nih teman-teman? Teman-teman bisa main berteman saya di Facebooknya Sakti Nabil, IG, Instagram sama Sakti Nabil. Twitter sekarang jadi X ya namanya ya. X itu berarti nih nama X saya Sakti STMI. Kemudian YouTube. Nah, jangan lupa teman-teman ya, boleh subscribe channel YouTube saya ya, Sakti Nabil. Ada 200 video lebih yang sangat bermanfaat buat teman-teman belajar. Terakhir tentu nomor WhatsApp saya. Saya hobi saling save nomor, karena itu bagian dari silaturahim ya. 0812-8328-8353. Nih, silakan nanti mau WhatsApp, kemudian nanti kita saling save, mau konsultasi apa aja boleh silakan. Free, gratis, long life selamanya ya. Itu nomor saya. Apa tuh? Telkomsel ya? Iya benar. Oke. Baik. Ini siapa nih? Ada chat ya. Subowo, Masya Allah, jazakumullah, tekniknya menarik interaksi, karena jurusan komunikasi penyiaran Islam. Juga Ustadz, ya, itu salah satu ilmu yang Ana juga mau pelajari itu ya, komunikasi penyiaran Islam, ini komunikasi umum. Melihat teknik antum, terasa murojaah pelajaran dulu dengan dosen kami. Alhamdulillah. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Oke, cukup perkenalannya ya, Masya Allah. Perkenalan udah habis waktu setengah jam lebih ya. Bedah buku dokter siswa ya. Nah ini dapat testimoni dari Mas Reza Rendi. Kalau orang ini sebutnya master ya. Mungkin teman-teman pada dengar PPA ya, Pola Pertolongan Allah nih. Foundernya Mas Reza itu alumni saya, teman saya, rumahnya dekat dari sini, di Cipinang, Jakarta Timur ya. Nah, ini kalau ada yang mau pesan, mau beli ya, boleh bisa kontak ke saya ya. Ini hanya Rp90.000 saja. Itu masih di luar ongkir ya, mungkin 100 ya sama ongkir di Jabodetabek. Oke, cukup perkenalan dan promonya. Kita masuk ke bedah buku ya. Bedah buku ini dokter siswa, judulnya adalah dokter siswa, pembelajaran asik dengan menyenangkan buat anak, adik atau siswa kita. Ini langsung dibuatkan sama penulis pertama ya. Itu NHIS itu adalah singkatan dari penulis pertamanya, namanya Nugroho Hadi Ihda Saputra. Sama kayak saya ada Saputranya ya, tapi kalau ini Saputra, saya Syah Putra. Intisari buku dokter siswa ini adalah bagaimana kita mengemas pembelajaran dalam sebuah tips atau trik atau strategi pembelajaran yang akan membantu kita ke dalam interaksi dari pembelajaran efektif itu sendiri. Jadi buku ini sangat baik buat ayah bunda, ayah ibu mengenal karakter anak, lalu tahu strategi pembelajarannya, ya, kakak mengenal karakter adik, dosen mengenal karakter siswa, guru mengenal karakter siswa, lalu tahu strategi pembelajaran yang menyenangkan buat anak, adik atau siswa kita. Jadi lengkap dengan ice breaking-nya, games-nya, ya. Bagaimana cara kita mengemas pembelajaran dalam sebuah tips atau trik atau strategi pembelajaran yang membantu kita dalam membantu interaksi pembelajaran efektif. Nah, panduan kita belajar dari ilmu dokter siswa ini adalah kita tidak sedang menunggu siswa-siswi atau anak-anak kita dengan perilaku yang semakin sulit kita pahami. Oleh karenanya, mau dan mampu membaca tanda-tanda perubahan dan untuk mode kebutuhan. Seperti kita ketahui ya, perkembangan teknologi komunikasi, digitalisasi media, artificial intelligence itu ya membuat siapapun di antara kita perilakunya pun berubah ya, dan ketertarikan anak sesuai zamannya. Zaman saya sama zaman teman-teman ya beda tipis usianya, enggak ya, beda jauh ya, pasti berbeda gitu ya, cara-caranya berbeda.
Contoh zaman saya dulu, seusia teman-teman, jangankan Zoom ya, meja apa, WhatsApp kagak ada gitu ya, jadi YouTube nggak ada, masih SMS-an, masih gamesnya main ular-ular, gitu di Nokia, atau yang main apa tuh ya, tek tuk, main Tetris ya, masih seperti itu, masih jadul. Teknologi komputer juga tidak secanggih sekarang, maka memang zamannya pun akan terus berubah dan berubah. Tinggal kita bisa adaptasi sama zaman atau tidak. Maka kita harus belajar ya. Termasuk saya nih yang sudah 36 tahun, saya belajar ya. Mungkin kalau teman-teman mengubah PDF jadi Word pakai I Love PDF itu hal yang sudah lama bisa ya, tapi saya baru beberapa minggu ini begini caranya Pak Sakti, diajarkan teman-teman saya karena saya dosen, ini I Love PDF. Kemudian teman-teman juga mudah terbiasa pakai Google Drive misalnya. Nah, karena nggak mungkin ya, pasti saya terlambat belajar, saya baru bisa minggu lalu. Ini loh Pak Sakti, cara bikin Google Drive tuh begini. Lalu pencet yang ini gitu ya. Nah, itu tanda kita memang terus belajar. Di usia saya 36 tahun, saya masih semangat belajar, dan saya yakin teman-teman juga harusnya lebih semangat belajar dari saya yang jauh lebih muda dari saya. Karena sesuai zamannya adalah perlu, sehingga kita tetap mampu membersamai mereka untuk terus belajar tanpa beban perbedaan usia. Terus belajar nggak boleh berhenti, walaupun saya sudah S3 dan kata moderator dan sambutan jadi dokter gitu ya, Pak Dokter, tapi bukan berarti kita harus berhenti belajar. Belajar itu sepanjang hidup kita. Kita harus belajar. Kesenangan adalah gerbang penerimaan. Penerimaan adalah awal dari tumbuhnya cinta. Cinta pada ilmu akan menguat dari apa? Dari interaksi yang berkualitas. Makanya kalau kita mau belajar, itu harus ada gerbang penerimaannya, kesenangan dulu, seneng dulu, happy dulu. Pastikan ketika kita masuk di jurusan ini, kuliah di kampus ini adalah memang itu mau kita, memang itu motivasi kita. Saya ingat pada saat mau kuliah S1, ibu saya menyuruh saya masuk ke komunikasi di Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ayah saya mau saya masuk di Fakultas Ekonomi, Manajemen. Maka saya ikut tes ketiga-tiganya. Satu di komunikasi, program studi ilmu komunikasi di Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Saya diterima lulus. Kemudian saya juga ikut tes ujian saringan masuk di, dulu namanya masih Setie Perbanas ya, di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Sekarang udah Institut Bisnis dan Informatika Perbanas namanya, manajemen. Saya ikut tes juga, lulus juga. Dan yang terakhir di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, manajemen ya. Ketiga-tiga saya yang WJ lupa lulus atau enggak informasinya. Kalau saya lulus juga. Tiga-tiga saya ikutin apa kata ayah ibu saya, tapi saya tetap mengambil komunikasi. Jadi memang yang kita maunya, sangka berhusnuzon, positif ini adalah yang maunya teman-teman nih di sini nih, di komunikasi Islam, manajemen pendidikan Islam, bahasa dan sastra Arab ya, pendidikan anak usia dini ya. Karena ada kesenangan, jadi kita punya highly motivated, termotivasi tinggi ya. Kesenangan itu, karena adalah gerbang penerimaan. Kalau nggak senang, kita akan sulit masuk. Penerimaan itu akhirnya awal dari tumbuhnya cinta. Dan memang kita diajarkan untuk cinta sama ilmu. Rajin menuntut ilmu. Semangat menuntut ilmu. Kapanpun, dimanapun, karena yakin deh teman-teman, yakinlah teman-teman, ilmu itu yang nanti akan mempermudah kehidupan kita ke depannya. Pakai apa? Pakai ilmu. Ya. Cinta pada ilmu akan menguat dari interaksi yang berkualitas. Nah, interaksi kita sama ayah ibu tuh akan menguat, menghadirkan cinta, ya, cinta sama ayah ibu dari apa? Dari interaksi kita yang berkualitas sama ilmu tersebut. Kalau kita sudah kesenang, udah motivasi tinggi, kita akan menghadapi apapun yang kita pelajari ilmu tersebut, yang dirasa gampang, mudah, bahkan sulit sekalipun akan terasa senang. Nah, itu senang tuh kata kuncinya, harus happy. Nah, kita mengenal manusia, ya.
kita semua adalah manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah juga umat Nabi Muhammad SAW. 3 elemen air. Air ini bukan air yang di sini ya, di dalam air mineral ya, tapi singkatan. Pada manusia paripurna, manusia yang utuh seutuh-utuhnya, yang perlu dikolaborasi dan diselaraskan dalam kinerjanya, A dari air itu adalah akal atau pikiran. Ini yang membedakan kita sama hewan dan tumbuhan. Kita punya akal dan pikiran. Pusat punya tempat berpikir, tempat pengembangan diri, menempat diri kita jadi lebih baik dari sekarang. Sebaik-baiknya manusia adalah yang selalu mengevaluasi dirinya sendiri, memuhasabah dirinya sendiri. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Akal pikiran, logika kita. Yang kedua, kita punya indera atau jasmani fisik kita. Atau kita sebut dengan panca indera. Bukan hanya Pancasila yang kita kenal, tapi panca. Ya, ada mata, telinga, ya, hidung, mulut, ya, dan yang lainnya, kulit dan lain-lain. Kita punya indera atau jasmani, dan ini juga sangat penting dalam hidup kita, fisik kita. Harus kita olah, kita kembangkan, kita bina, ya, kita gemblang, kita latih. Kemudian ada rasa, A-I-E, rasa. Rasa itu hati. Ya, perasaan itu pakai hati. Dan itu bisa disebut juga emosi. Emosi itu teman-teman harus diperhatiin baik-baik. Itu tidak hanya marah ya. Ih, kamu orangnya emosian. Nah, biasanya itu selalu ke marah. Marah dan marah. Nah, padahal emosi itu nggak hanya marah. Emosi itu bahagia, emosi teman-teman. Tertawa itu emosi. Sedih itu emosi, mukanya murung tuh emosi, ngambek tuh emosi, cemberut itu emosi, ya. Senyum-senyum sendiri itu emosi, ya. Itu jadi emosi itu namanya emosi, tertawa, bahagia, senang, itu semua adalah sedih, kecewa, gemes, ya, itu adalah emosi. 3 kebutuhan interaksi manusia sebagai paripurna adalah yang pertama tentu kita interaksi dengan masyarakatnya. Ya, mungkin kita pernah belajar teori Abraham Maslow bahwa kebutuhan paling tinggi dari manusia adalah melakukan aktualisasi diri, interaksi dengan masyarakatnya, interaksi dengan keluarganya, interaksi dengan dirinya. Ya. Jadi ada aktualisasi dirinya. Jadi lebih baik, untuk mengubah kehidupan sekitarnya. Saya kasih contoh dulu, kita punya Menteri Sosial namanya Ibu Khofifah Indah Parawangsa. Jadi Ibu Khofifah ketika jadi Menteri Sosial, kemudian ada panggilan maju ke Pilkada Jawa Timur jadi seorang gubernur. Kenapa beliau mau? Ya, kalau kita pelajari, saya yakin dan percaya kalau kita bicara salary atau gaji, gitu ya, gaji menteri tentunya lebih tinggi dari gaji gubernur Jawa Timur. Tapi kenapa beliau terpanggil? Akhirnya sekarang jadi gubernur Jawa Timur karena ada panggilan, ada kemampuan, ada kebutuhan aktualisasi diri. Ibu Khofifah lahir, tumbuh dan berkembang di Jawa Timur, ada panggilan, ada kendaraan politik yang mendukung itu, akhirnya jadi. Nah, itu namanya kebutuhan aktualisasi diri, itu bisa jadi interaksi kita dengan masyarakatnya, interaksi kita dengan keluarganya, bahkan interaksi kita dengan dirinya. Emang kita bisa interaksi dengan diri kita? Bisa. Kan kita pernah ngomong sendiri walaupun kita nggak usah diucapkan. Seperti apa itu maksudnya? Kayak teman-teman, habis acara pas sakti ini saya mau kemana? Saya mau sholat duha atau baca Quran atau jalan-jalan, mau beli makanan. Itu kita ngomong dalam diri sendiri. Dan ini berubah dengan eksistensi dan itu tadi aktualisasi diri. Ya, aktualisasi diri, eksis kita. Kita update status, kita posting ke sini ke situ, itu bagian dari eksistensi kita dan juga bagian dari aktualisasi diri kita. Bahkan kalau kita kaitkan dengan religius keislaman, itu bagian dari syiar dan dakwah kita, apa yang kita posting yang bermanfaat. Nah, itu juga bagian syiar dan dakwah, itu bagian dari eksistensi dan aktualisasi diri. Kita mulai belajar ya teman-teman saudaraku, bismillahirrahmanirrahim. Ternyata pembukaan tadi ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang modern dan menyenangkan? Yang pertama, kita minimkan instruksi ya mengenai ketentuan pengerjaan, misalnya suatu penugasan, pembatasan dengan sifatnya yang sempit agar kreativitas siswa berkembang ya.
Yang kedua, ragamkan lingkungan belajar. Yang ketiga, bahagiakan otaknya dan ikat memorinya dengan ingatan dan pemahaman materi. Yang keempat, gunakan kata atau bahasa yang ramah emosi. Ya, emosi yang marah misalnya, yang benar-benar ramah. Yang kelima, jangan selalu dan hanya membahas tentang pelajaran. Untuk sesekali, luangkanlah waktu untuk membahas permasalahan siswa atau tentang persiapan masa depan mereka. Ya, jadi nggak selalu membahas tentang pelajaran, nggak selalu dengan mata kuliah. Kita coba membuka cakrawala berpikir kita, berpikir yang lain dari yang itu. Yang tentunya penting juga buat kehidupan kita. Salah satunya adalah tentang persiapan masa depan mereka. Yang keenam, meskipun otak butuh pengalaman yang menantang untuk terus mempertahankan antusias belajarnya, namun hindari tantangan yang berlebih, ya. Karena itu dapat memicu ketegangan otak dan siswa tidak suka itu. Sebelum dilanjut, saya izin dulu break 1 menit sebentar. Oke. Bapak Ibu tentu saja sekalian, peserta bedah buku yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu break narasumber kita, dipersilahkan juga untuk bisa yang mau ke kamar mandi, persilahkan. Yang ingin membuat kopi dulu ataupun teh ataupun menambah cemilannya yang sudah habis, dipersilahkan juga. Dipersilahkan para mahasiswa sekalian, tentu saja. Monggo sambil menunggu narasumber kita kembali ke tengah-tengah kita. Kemudian juga kami ingatkan untuk para mahasiswa untuk bisa membagi informasi PMB Kuliah Islam Al-Ma'wa kepada teman-teman maupun sosial media yang dimiliki untuk membantu mempromosikan penerimaan mahasiswa baru Kuliah Al-Ma'wa angkatan 9. Mudah-mudahan bisa menjadi jariah ke depan jariah kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Baik, saya lanjut ya Pak ya. Oke. Yang ketujuh, jangan terlalu kaku dan mampu mempraktekkan strategi atau model atau metode secara pakem. Namun cobalah untuk sesekali praktek inisiatif model pembelajaran tertentu tanpa nama. Ya. Yang kedelapan, terus bergerak mencari ide. Bisa jadi ide tersebut bisa Anda jadikan bahan penelitian eksperimen. Catatan, namun jika ada suatu materi dengan kadar kompleksitas tinggi, maka lakukan upgrade fokus konsentrasi anak untuk kemampuan berpikir tingkat tingginya dengan cara menggeser gelombang otaknya itu pada kondisi alfa. Nah, bicara gelombang otak, itu ada beberapa kita belajar gelombang otak manusia dan kemanfaatannya. Yang pertama adalah gamma, 31 sampai 120 Hz per CPS ya. Jadi kalau ingat Hz pasti pernah belajar fisika dulu waktu sekolah ya. Nah, itu keterangannya adalah gelombang otak yang hyperkonsentrasi, kombinasi beberapa konsentrasi bisa, mendengar dan membaca musik, ya, mencoba, mengenal, memikirkan, dan merancang. Ya, gamma namanya. Jadi sangat konsentrasi, makanya disebut hyperkonsentrasi, kombinasi beberapa konsentrasi. Yang kedua namanya gelombang otak beta, 13 sampai 30 Hz. CPR per second ya, 30 Hz. Nah, itu kondisi terjaga keterangannya, tegang, konsentrasi tinggi, kerja rumit, olahraga, debat, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kondisi gelombang manusia gelombang otak alfa, 8-12 Hz. Kondisi terjaga, waspada tapi tetap santai, memecahkan masalah, belajar, menulis, dan lain-lain. Ini kondisi yang terkondisikan nyaman untuk belajar. Kemudian ada lagi yang keempat, theta, 4-7 Hz.
ya. Kondisi setengah terjaga, udah mulai santai, mencari ide kreatif, melamun, setengah ngantuk. Nah, ini mungkin yang laki-laki kalau kita melaksanakan ibadah sholat Jumat, sebelum melaksanakan ibadah sholat Jumat, mendengar khotib menyampaikan khutbah Jumat, itu udah mulai ngantuk-ngantuk gitu ya, mulai lagi, lihat lagi, merem lagi, melek lagi, lihat lagi, seperti itu. Itu namanya theta. Dan yang terakhir adalah kondisi delta, 0,5 sampai 3 Hz, kondisi tidak terjaga, sensor dengan dunia luar terputus, tidur, nyenyak tanpa mimpi. Koma, ya. Nah, ini udah tidur ya. Nah, itu jangan sampai kita di kondisi delta kalau mau belajar, kalau fokus tentu di kondisi alfa. Ketika otak para siswa terancam, terintimidasi, tidak diikutkan, bingung, tidak mampu, atau secara fisik tidak aman, atau mereka akan menanggapi secara refleks dan bergeser ke arah gaya, mode pertahanan, berkelahi, atau lari. Ketika tanggapan refleks terjadi akibat mendapat ancaman atau tekanan, ketika itu pola otak menjadi berkurang kemampuannya untuk melakukan dari hal-hal berikut. Menjadi kreatif, melihat atau mendengar petunjuk, tanda dari lingkungan, ngeblank ya, atau kurang responsif, mengingat dan masuk pada pembelajaran sebelumnya, kemampuan mengintegrasikan materi, berkomunikasi dengan efektif dan kemampuan yang berpikir kritis, kemudian juga melakukan tugas-tugas yang refleks, tugas-tugas dengan kompleks. Maka ini yang harus kita hindarin ya, maka kita harus bisa otak dengan tenang tanpa penuh ancaman dan intimidasi. Apa itu pembelajaran berbasis humanisme? Pembelajaran yang memfokuskan berbasis humanisme adalah pembelajaran yang memfokuskan proses belajar untuk memperkuat potensi fitrah kemanusiaan secara utuh sebagai manusia paripurna seutuhnya, atau dapat dituliskan sebagai pembelajaran dengan misi memanusiakan manusia. Karena ada juga pembelajaran yang tidak memanusiakan manusia. Pembelajaran tidak memanusiakan itu interaksi belajarnya kaku, tidak fleksibel karena banyak didominasi guru. Ilmu ibarat doktrin, pembelajaran diberatkan oleh kemampuan kognitif, logika, karena hanya siswa sebagai objek pembelajaran. Jadi kemarin saya baru ikut Pekerti, teman-teman. Pekerti itu adalah peningkatan instruksial teknik pembelajaran ya. Itu syarat wajib dosen kalau mau sertifikasi dosen dia harus mengikuti itu. Jadi belajar itu bukan hanya ceramah aja gitu ya, enggak, tapi harus diskusi, partisipatif, studi kasus dan lain-lain. Jadi guru, kakak, orang tua, dosen itu tidak banyak ngomongnya, itu yang benar sesungguhnya sekarang. Jadi ngomongnya di akhir sebagai verifikasi, menanggapi, gitu ya, seperti itu. Pembelajaran yang memanusiakan, karena manusia itu adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, ya. Kayak dulu lagu BCL kan, Bunga Citra Lestari, dan di dunia ini aku tak mau sendiri, gitu ya. Karena manusia membutuhkan makhluk manusia yang lain, makanya disebutnya makhluk sosial. Oleh karenanya, untuk ranah kemampuan yang diolah ini semestinya berimbang antara IQ, intelligent quotient, EQ, emotional quotient, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan SQ, spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Apa itu pembelajaran berbasis humanisme? Sebenarnya semua anak atau siswa sangat kurang menyukai dengan sistem belajar semacam ini. Pembelajaran yang tidak humanis. Yang pertama, catatan, semua anak cerdas dengan potensi yang berbeda-beda. Kita diajarkan, agama kita, agama Islam, kita harus selalu berbaik sangka, berhusnuzon, positive thinking. Yang kedua, semua ranah kecerdasan pada anak harus dikembangkan dengan berimbang antara IQ, intelligent quotient, kecerdasan intelektual, EQ, emotional quotient, kecerdasan emosional, dan SQ, spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Note yang ketiga, tugas guru bijak adalah membantu anak menemukan dan mengasah potensi terbaiknya melalui keragaman pengalaman belajar, ya, pengalaman belajar yang berluar. Kita mengenal
dari Mas Menteri dan Makarim, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi MBKM namanya. Belajar bisa di mana saja, anak-anak diperkenalkan di magang, studi independen, proyek, bela negara, ya, kewirausahaan, KKN tematik, gitu ya, macam-macam. Ya. Supaya kita bisa belajar dan mengasah potensi terbaik kita itu ada di mana. Dalam sebuah penilaian eksperimen nulis, ya, 2017 berjudul I'm Expert di dalam pembelajaran seni budaya berbasis proyek untuk meningkatkan keterampilan dasar siswa aktif. Di sana menyatakan bahwasanya siswa untuk aktif memerlukan media ekspresi dan juga pembebasan berekspresi karya. Di sana juga disampaikan bahwasannya siswa lebih menyukai pembelajaran praktek daripada teori. Dan mereka menyukai kegiatan belajar yang memberikan kebebasan dalam mengkonstruksi, pemahaman secara mandiri karena naluri inisiatifnya yang dihargai. Ada praktikumnya, ada outing kelasnya, ada company visitnya. Oleh karenanya pembelajaran konstruktivism lebih berdampak pada pembentukan kreativitas siswa daripada pembelajaran behaviorism yang hanya menekankan pada pengulangan, keterampilan dasar meniru, dan alangkah bijaksana apabila pembelajaran konstruktivisme untuk saat ini diberikan pada anak dengan prosentase lebih besar. Ya, sekitar 45% dan 35%. C, guru, ya, bisa memberikan dengan landasan jangan paksa anak untuk bisa, maka anak akan bisa. Nah, kok bisa? Jika anak telah bertemu dengan kesadaran belajarnya, maka itu lebih berharga daripada belajar dengan harus dan terus dipaksa. Kamu harus ini ya, kamu seperti ini ya, pokoknya, pokoknya. Bagaimana agar kesadaran anak siswa semakin terbangun dengan praktek scene setting. Dari scene setting. Kata Pak Munif Khotib, penulis buku Kelasnya Manusia, Sekolahnya Manusia, dan Gurunya Manusia. Scene setting adalah salah satu teknik ragam apersepsi dengan cara memengaruhi alam bawah sadar siswa melalui hal-hal kisah atau peristiwa yang itu berkaitan dengan urgensi pribadinya. Bisa tentang dirinya, bisa tentang keluarganya. AMBAG, apa manfaatnya bagiku, dari Bobby Der Porter, penulis buku Quantum Teaching. Ajarkan metode belajar mandiri secara bertahap sampai menjadi otomatis dengan tahap belajarnya. Salah satu terapan metode pembelajaran untuk mendukung konstruktivisme ini adalah belajar untuk belajar. Ya. Belajar untuk belajar. Jika belajar dengan dipaksakan, kreativitas akan mengalami hambatan untuk berkembang dan inisiatif akan tumbuh. Ya, makanya kita perlu belajar untuk belajar. Dengan paksa kompetisi, maka siswa akan belajar. Kompetisi akan merusak fitrah bahasa. Sedangkan bahasa hati adalah kita. Yang berkompetisi adalah mereka yang nggak memahami terbaik dari dirinya. Sehingga muncul ketakutan bahwa bagian atau jatah rezekinya akan diambil atau semakin sempit. Oleh karena mereka menganggap kompetisi penting. Ajarkan fokus pada upaya diri dan mengenali potensi jauh lebih penting daripada memaksakan kepada anak untuk bisa dan hebat pada semua materi atau mata pelajaran. Jadi yang pintar itu tidak hanya yang pintar matematika, tapi yang pintar seni rupa itu juga pintar, yang pintar pengetahuan sosial itu pintar, yang pintar bela diri itu pintar, yang pintar sepak bola itu pintar, ya. Jadi kecerdasan orang memang berbeda-beda, potensinya berbeda-beda. Ajar anak pada upaya diri mengenal potensinya, mengenali potensi teman-temannya, dan ajarkan mereka bagaimana menghargai potensi teman lain. Contoh diantaranya ketika suruh anak menentukan anggota kelompoknya berdasarkan kebutuhan keragaman potensi, berdasarkan jenis penugasan, sampaikan semuanya secara jelas. Rutinitas serupa akan berlangsung dengan frekuensi tertentu, akan membentuk karakter mereka atau akhlak dari mereka.
Kenali level motivasi belajar Anda. Nah, teman-teman ada di mana nih level belajarnya? Ada 3 level belajar. Yang pertama belajar adalah kewajiban. Apakah sampai sini teman-teman? Atau udah masuk ke level kedua? Belajar adalah kebutuhan. Beda ya, kewajiban sama kebutuhan. Dan yang ketiga adalah belajar adalah kesenangan. Mengapa mengenal level belajar menjadi penting? Supaya kita tahu agar kita memahami posisi motivasi kesadaran kita untuk belajar itu sampai mana. Karena posisi menentukan hasil prestasi. Ya. Semakin tinggi posisi mengenal level belajar sampai level kesenangan, insya Allah prestasi kita juga akan semakin meningkat, melesat lebih baik, jauh lebih baik dari sekarang. Agar mampu mengupayakan untuk perbaikan ke depannya. Ingat, tadi di awal saya bilang, sebaik-baik manusia adalah selalu memuhasabah atau mengevaluasi dirinya. Hari lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Kesimpulan catatan dokter siswa adalah kunci dari effective learning atau pembelajaran efektif adalah seorang guru bukanlah pada model atau metode pembelajarannya. Namun pada daya atau kualitas integritas anak Anda sebagai seorang guru. Inilah saatnya merubah mindset-nya. Ya, kemudian yang terpenting bukanlah tentang aku sudah tahu itu. Namun dari apa yang teman-teman saat ini ketahui, teman-teman juga bisa mempraktekannya. Yang terpenting dari belajar, ingat, adalah terbentuknya karakter pembelajar sepanjang hayat. Itu karakter, terbentuk karakter adalah jadi seorang pembelajar sepanjang hayat, sepanjang hidup, sepanjang masa. Sampai Allah memanggil kita untuk berpulang. Dan bukan sekedar potret hasil belajarnya saja, bukan. Tapi terbentuknya karakter. Terkadang sesuatu yang tampak tidak lebih berarti daripada sesuatu yang tak tampak, ya. Dan karakter ada di wilayah itu. Karakter mungkin tidak ada di rapot kita, tidak ada di IPK kita, gitu ya. Karakter seperti apa itu? Yaitu karakter otomatisasi belajar mandiri. Nggak harus diingatkan dosennya, gurunya, ayah ibunya, kakaknya, kita sudah bisa melakukan karakter otomatisasi belajar mandiri. Punya inisiatif belajar mandiri. Kalau ada tugas dari guru, dari dosen, buat dikerjakan minggu depan, jangan nunggu H-1 baru mengerjakan, tapi langsung kerjakan hari itu juga, pulang kuliah, sore itu, malam itu. Jangan ditunda-tunda. Besok kita mau belajar apa mata kuliah, kita baca dulu materinya. Biasakan seperti itu, sehingga kita sudah tahu apa yang mau dibahas. Tetap konsentrasi. Karena kita dalam belajar pun ada yang cepat menanggapinya, cepat tangkapnya, ada yang kurang cepat menangkapnya. Apalagi yang kurang cepat menangkapnya, terus diulang. Bisa karena biasa, practice makes perfect, learning by doing. Sambil jalan, sambil belajar. Kata ulama terkenal, ulama Islam terkenal, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pada awalnya yang berpikir itu menumbuhkan keingintahuan. Lalu keingintahuan itu melahirkan perbuatan. Dan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang akan membentuk kebiasaan atau habit kita. Semoga kebiasaan kita mengulang-ulang belajar, dan mengulang-ulang belajar untuk belajar, itu jadi membuat kita lebih baik ke depannya dan bisa buat masa depan kita cemerlang ke depannya dan mempermudah hidup kita ke depannya. Ketika kita tengah berusaha menggeser cara-cara mengajar kita kepada metode pembelajaran yang dapat meringankan stresnya siswa, maka mulai saat itu kita sedang menunggu wajah-wajah penuh kesenangan dan semangat dari siswa untuk belajar, dan itu tidaklah lama lagi. Baik, itu materi bedah buku online ya yang saya sampaikan pada acara bedah buku dokter siswa ini. Tentu nanti selengkapnya teman-teman bisa membaca di buku dokter siswa ini ya. Silakan yang mau pesan nanti bisa menghubungi saya. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada Bapak moderator kita yang ganteng ya, Pak Ustadz Ahmad Nurullah. Kami persilahkan. Saya tutup sementara dari diri saya dengan pantun, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan ke dalam peti,
Ada kata-kata sakti yang salah jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada sirih, burung irian, burung cendrawasih. So, ada harapan dari hati yang bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada narasumber kita yang telah membedah secara gamblang dan luas tentang buku buku yang ditulis oleh beliau, yaitu Dokter Siswa, dan tentunya sudah dipersiapkan pertanyaannya sebelumnya karena sudah kami kirim sebelumnya. Mungkin sudah ada yang membaca-baca namun masih belum memahami ataupun belum ada yang perlu ditanyakan. Selanjutnya kita akan memasuki agenda tanya jawab, dan untuk termin yang pertama ya, saya buka dengan 3 orang penanya. Dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu untuk 3 orang pertama. Ada siapa? Silakan melalui chatting ataupun raise hand. Yang mau langsung boleh raise hand. Ya, ada